Nama saya Julian. Name stage-nya Lil GB. Nama saya Ivan, kalau alisnya Mr. B. Kenalkan, nama saya Rian ya sebenarnya namanya, tapi AKA-nya Just Doko. Gimana secara hip hop sendiri di Wonosobo? Saya menemukan keunikan di rap itu, kok iso ya ki wong ngomong akeh banget loh. Ini tuh fresh sekali, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh sangat fresh. Jangan dipertanyakan. Dipertanyakan. Itu yang salah satu momen yang saya kangen itu gitu mas. Printing saya, beneran mas, itu bener-bener. Rap sendiri, rap itu kan ada artinya mas, itu singkatan juga. Rhyme and putri, rima dan puisi. Musik hip hop itu kayak musik perjuangan. Iya, benar mas. Iya kan? Bitch, be but down the low, head down, make it low. Can't find that bitch more if you really try that. I'm 24. Ya, gitu aja lah. Karena Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arkasud, tentunya di channel Kelas Lebih Dekat. Nah, karena lama kita nggak bersua di channel ini dan saya pastikan ke depan nanti akan aktif, kita akan aktif, konsisten, istiqomah. Minimal ya 1 minggu sekali lah kita akan bahas-bahas, berbicara, bertukar pikiran, bertukar ide, gagasan, pendapat dengan segala komunitas atau narasumber yang ada nantinya. Tentunya kalian juga bisa request siapa yang pengen diulas lebih dekat, siapa yang pengen diobrolkan, tentunya akan kita dokumentasikan di studio di ulas lebih dekat. Oke, kali ini saya bersama teman-teman apa ini? Kalau lihat style kita ini apa ini? Oke ya, kembali lagi bersama kami di Arfashoot dengan teman-teman dari Selulitas. Kita dari hip hop ya Mas Arif ini. Jadi Mas Arif ini melambangkan apa? Melambangkan old school banget ya kalau di hip hop ya. Old school. Itu apa? Old school itu hip hop tapi yang lama gitu mas. Cuman ya sekarang juga masih digandrungi juga sama anak-anak rapper sekarang gitu. Oh ada juga ya, berarti gini, sekarang kali ini saya bersama teman-teman hip hop atau rapper atau apa sih nanti saya belum tahu jelas nih hip hop itu namanya ke rapper atau ke graffiti atau ke breakdance atau apa, saya juga belum tahu. Nah maka dari itu kita ulas lebih dekat. Tentunya minimal saya menambah wawasan, sharing sama teman-teman dan teman-teman yang kita juga tambah tahu. Tentunya ternyata ada loh di Wonosobo yang masih eksis, yang dulu musik. Saya ingat, ini sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, saya ingat waktu SMA, aku yang kayak, senang loh, dulu ya pernah ada konser-konser juga. Nah, beberapa tahun kemudian kok mati, saya menemukan teman-teman, menemukan Hidden gem. saya bertemu teman-teman ini, makanya saya tertarik mengulas teman-teman ini. Jadi kenalan dulu nih biar enak nih. Jadi apa? Jadi yang kedua, Perkenalkan ya teman-teman Arfashoot semua. Ini family friendly. Oke, nama saya Julian. Name stage-nya Lil GB. Cuman kan orang daerah itu sulit untuk mempronounce huruf-huruf English, jadi kayak harusnya tuh Lil JB gitu. Cuman karena ya terjadi seperti itu gitu Pak. Jadi banyak yang manggilnya itu GB gitu malah. Jadi ngikut aja gitu. oh itu namanya panggilan. Nama panggung stage. Oke. Lanjut nanti saya pengen bahas satu persatu nih. Ya, asik. Oke, perkenalkan nama saya Michael. Michael Angelo. Nama saya Ivan. Kalau kita kayak punya di hip hop itu ada AKA. Kalau tadi kan ya stage juga nama alias. AKA itu alias. Kalau di hip hop itu ada nama samaran gitu lah. Ya, AKA alias. Kalau aliasnya Mr. B. MR.BE. Jangan salah ya. Soalnya apa lagi yang kira B itu lebah tawon. Padahal cuma B, A, B gitu.
Itu mungkin itu dari saya itu saja. Oke. Ya, kalau saya sendiri perkenalkan nama saya Rian ya sebenarnya namanya, tapi AKA-nya Just Dynadoko, Just JUST, DINADOJO ya. Memang biasa lah. Ngangel jenenge. Itu AKA saya. Ya, kurang lebih seperti itu. ke sini dulu ya. Ya, Lil JB. Lil JB. JB. Itu nama panggung dibuat kamu sendiri atau Sendiri. sendiri? Ya, semua. Kenapa? Kenapa Lil JB? Karena pada masa itu tuh lagi ngetren itu nama kayak B. Panggilan kayak apa ya? Kayak apa namanya? Ya. Aku tuh nggak paham kebetulan gitu. baik. Ya kan baik kan? Jadi kayak sebenarnya B. Oh ya. Pacaran online gitu lah. Oke. Asli Wonosobo atau sih? Numpang lahir di Temanggung. Oh, Besar. besarnya di Temanggung. Terus besarnya di Pangkal itu. Habis itu sekolahnya di Sila. Kok bisa di Wonosobo? Panjang sekali kan durasinya nanti kayaknya nggak cukup. Oh, oke. Berarti harus lebih Boleh. dekat. Ulasnya lebih dekat lagi. Ini Mas Mr. B. Ini panggilannya ini inisiasi sendiri atau? Ya, ini inisiatif sendiri. Dulu tuh saya tuh dari SD sudah ya suka hip hop lah. Masih dengerin terus. Dulu sebelum hip hop tuh saya ada kayak fanbase lah. Bulan Prakoso Fade to Black di situ. Nah di situ kayak aku nggak salah sedikit ngebet dari namanya Budan Prakoso. Dulu kan kalau musisi maaf personil Fade to Black tuh manggilnya itu Mr. B Budan. Ya. Gitu kan. Tapi di sisi lain saya juga suka ya entah kenapa dari kecil suka Garuda gitu lah. Budan B, itu ya. kalau dari saya itu Juga beda itu beda. Akhirnya jadilah nama itu Black Eagle gitu kan, tapi kan dulu kepanjangan Black Eagle gitu kan. Ya. Akhirnya saya singkat aja lah jadi BE gitu, Mr. B. Jadi BE itu Black Eagle, elang hitam. Ya nggak tahu kenapa dari kecil memang suka hewan Garuda gitu. Mungkin jiwa Pancasila ya. Wih, Kasih pas ya, ya. udah. Asli Wonosobo juga. Asli Wonosobo mas, Lahir Wonosobo. Kel Wonosobo. Dan salah. SD juga sih musik. Iya dari SD sudah. Wonosobonya itu di mana? Wonosobonya Selamerto mas. Sekarang masih di Selamerto Pride. Oke, ke Mas Rian Dinadoko. Dinadoko ini apa? Dinosaurus. Iya, Doko itu sebenarnya dulu itu nickname game. Nickname game kan kalau anak-anak game itu kan pasti ada nickname-nya biasanya. Nah, saya itu Dina Doko itu udah muncul dari dalam kolbu. Muncul Dina Doko waktu itu udah nggak tahu artinya apa, tapi seiring berjalannya waktu itu Dina Doko sebenarnya singkatan. DINADOJO. Damn, I'm noob. Do it or create it over. Itu pada intinya adalah ya kita sebagai manusia hanya bisa berusaha lah. Sisanya tinggal yang kuasa yang menentukan lah ibaratnya seperti itu. Iya, itu kalau saya kurang lebih itu tapa bercanda. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau lahir asli dari Wonosobo juga. Saya lahir di Longkrang. Longkrang. Ya, Longkrang. Terus sekarang tinggal di Rawapening. Rawapeni. Kurang lebih seperti itu Mas Ari. Kalau Mr. B kan SD. Ya, saya pun sama sejak SD. Cuman kan umur kita juga terpaut lah ya. Ini kan lahiran 9. Cuma terpaut 3 tahun. Enggak, ini Lebih muda saya. 1000. Ini 1000 Mas. Bapak umur malas. Ini Ada yang lebih tua loh. saya juga SD. SD juga Mas Arif, sama seperti Mr. B. Saya itu dulu terinspirasi awal-awal itu nonton adalah beberapa kompilasi lagu ya, rap dari luar maupun dari dalam negeri. Dulu itu ada pesta rap ya Mas Iman. Ya, Pesta rap terus dan lain sebagainya. Terus kalau dulu saya malah terinspirasinya awalnya bukan dari musik rapnya, tapi dari beatbox dulu. Beatbox. Iya, saya itu nggak bisa beatbox, tapi saya itu nonton TV dulu, terus ada program lah. Saya lihat,
kok bisa ya ini beatbox mulutnya bisa mengeluarkan suara instrumental seperti itu. Terus singkat cerita akhirnya saya mengulik musik rap itu sendiri dan ternyata jatuh hati gitu. Dikarenakan di musik rap sendiri itu saya merasa apa ya, kayak kalau lagu lain, ini pendapat saya pribadi, kalau di lagu-lagu genre lain kayak seperti pop, rock dan lain-lain kan itu liriknya kan terbilang minim, standar lah, maksudnya standarnya kan berapa bar. Nah, saya menemukan keunikan di rap itu kok iso ya, wong ngomong akeh banget loh. Di dalam satu lagu itu yang harusnya mungkin lirik 16 bar atau 8 bar, ini kok bisa 32 bar, 64 bar. Jadi rasanya semakin puas gitu buat menyampaikan suatu hal yang kita tidak bisa sampaikan. Kurang lebih seperti itu Mas Ari. Oh ya, ini apa ya? Kok bisa jatuh cintanya ke genre hip hop? Iya. Kan Pak, kalau di musik kan banyak ada, Iya. banyak ada rock, ada dangdut, ada apa, teknik dan yang lain. Psikedelik. Jadi terserah. Siapa Mas? Saya sebenarnya itu digendam ya. Bercanda. Waduh. Kapan nih bisa gendam? Kapan tuh? Kebetulannya itu apa ya? Kalau saya sendiri itu merasakan waktu di titik apa ya? Kalau anak sekarang itu bilang di titik terendah. Cara-cara kalau generasi sekarang itu krisis ekonomi, krisis identitas sih. Di saat krisis identitas itu menemukan rap itu kok seperti saya sebenarnya bisa melakukan ini gitu loh, bisa untuk menyampaikan suatu hal dengan jumlah apa ya kata dan makna yang lebih banyak gitu loh. Kalau saya sendiri sebenarnya berangkat menyukai rap itu karena apa ya, rasanya mau bikin lagu rap itu kayak terapi Mas, kayak terapi buat diri saya sendiri. Jadi saya selalu membuat lagu dengan tema biasanya yang dibawakan itu tidak lepas jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari. Misal kehidupan lingkungan, keluarga, terus lingkungan RT RW, kades sama itu, dan apa ya, rasanya tuh menyenangkan. Jadi saya bisa mengekspresikan apa hal yang saya tidak bisa ekspresikan kepada mungkin orang-orang terdekat, bisa saya salurkan lewat rap itu sendiri. Dan lebih panjang. Ya, Bahasanya lebih komplit. ya, lebih marem lah. Biasanya lagu biasa kan arah ke puitis atau Iya. Dan ini kan bisa panjang. Bisa panjang. Ya, Mas Julian. Asal mula hip hop itu gimana? Oh, ya. Kok milih genre hip hop sih? Nah ini yang sering sekali ditanyakan banyak orang ya. Dia pertama itu memang berangkat dari suka musik dulu. Lebih ke main instrumen sih, bukan kayak on stage di atas panggung. Jadi kayak memang benar-benar main instrumen aja. Nah terus sampai SMA itu, waktu SMA kan ada ekstrakurikuler tuh kalau sekolah. Nah itu tuh dia nggak punya slot lagi lah. Akhirnya dari situ nggak punya kesempatan untuk on stage lagi, nggak punya kesempatan untuk di atas panggung. Akhirnya nemuin kayak DAW dan lain-lain kayak gitu yang buat apa ya, kayak program buat bikin musik lah. Nah dari situ terus sempat coba tarik suara juga ke pop, sebenarnya itu suka pop. Akhirnya nemuin genre hip hop kayak gitu. Oke. Terus ya, ini Mas Ivan belum jawab. Aku sekarang Mas Ivan. Ada klasifikasi khusus nggak sih untuk menjadi hip hopper? Atau harus Hip hop abis. apa ya? Stylenya atau ini kayak saya ini kan gimana? Nggak masuk nggak sih? What's the go? Itu sebentar guys tupak ya. Ada nggak? Ada klasifikasinya nggak? Sebenarnya nggak ada sih. Sekarang aja ke rapper terus ya aktivis hip hop juga stylenya udah merambah. Yang streetwear nggak harus melulu tentang hip hop kobrong gitu. Karena hip hop sekarang juga udah masa peralihannya itu revolusinya tuh celananya udah banyak yang pakai celana pensil gitu, kayak gitu. Jadi apa ya, nggak ada sih. Mungkin kalau di hip hop di elemennya lah, mungkin yang gambar dia larinya ke graffiti gitu. Dia yang suka nari ya di break dance gitu. Oh, berarti hip hop ini kayak apa ya? Hip hop itu kayak apa ya? Sub genre lah. Ya, jadi ada graffiti. Iya. Terus break dance, beatbox, DJ juga masuk, Oh, DJ juga DJ masuk, rap,
B-boy itu break dance. Instrumennya apa tuh, Boy? B-boy itu break dance tapi yang cowok. Kalau cewek big girl. Oh, Ya. Jadi big dance boy, big dance girl. Ya. Gitu. kalau generalnya big dance. Big Ya, dance. big dance. Generalnya big dance gitu. Nah, berarti nek jenengan ini rappernya, Ya. Nah, ya kan? iya. Bener apa enggak? Betul. Soalnya ya tahu lah. Saya kan bahasanya kurang gue genre musik kamu. Ya, al genre. Apa, Mas? Saya juga, maksudnya genre juga semuanya suka gitu. Iya. Dulu harus hip hop, tapi emang kebetulan jatuh cintanya di hip hop. Ya. Semuanya saya juga dengerin, teman-teman juga ngedengerin musik-musik lain buat referensi gitu. Oke. Gitu. Nah, sekarang kan kamu ya saat temen-temen kan tahu ya, kadang-kadang modal gitu. Iya. Ya, saya kan butuh apa? Iya, kan gini ya, gini. Teman-teman hip hop ini kan kayak ya aku melihat gitu ya dari yang kayak macam kalau sekarang yang saya mulai kayak mengatakan wis pakaiannya kan berjenis wah wis kan itu dengan mindset orang-orang yang Iya. berjenis itu gimana? Mungkin sebelum ke arah yang sekarang Mas Arif. Jadi kalau kultur aslinya sendiri itu hip hop kan dari luar. Iya. Ya, dari luar. Nah, kalau kultur aslinya sebenarnya itu hip hop sendiri terkhususnya rap itu kan berangkat dari dulu di era lama ya, 70-an. Orang-orang kulit hitam itu kan yang terdiskriminasi, terus terkena rasisme dan lain-lain di era itu ingin menyuarakan ketidakterimaan itu awalnya. Nah, terus berangkatnya di waktu dulu itu kan masih jarang lah kayak main musik apa-apa gitu, mereka pakainya beatbox. Jadi diiringi sama beatbox. Kita misal kayak anak gang lagi nongkrong itu, nah di situ ada vlog-vlognya. Nah di situ mereka beatboxan terus sambil merangkai lirik buat protes. Protes itu protes ke pemerintahan. Berarti kayak ya, dilihat dari sejarahnya musik hip hop itu kayak musik perjuangan. Iya. Iya, benar Mas. Iya kan? Secara tidak langsung kan gitu, banyak musik rakyat, ya kayak kita ini rakyat Iya, biasa. benar. Ya. Cuman saat itu kan memang buat musik perjuangan sehingga sekarang ya apa mungkin dari dulu memang sekolahnya harus kayak gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau sekarang Kalau dulu itu malah belum begitu terfokus ke style malah. Iya Mas. Jadi sebenarnya gini Mas, kalau orang sana kan musim dinginnya itu ekstrim Mas. Jadi kan harusnya pakaiannya tebel-tebel, gombrong-gombrong. iya. Jadi terlihatnya terus identiknya gombrong-gombrong. Tapi pernah tahun berapa 80-90 itu masa-masanya Run DMC, salah satu grup rapper juga, itu nggak gombrong juga ya Mas, nggak gombrong juga. Pernah juga ya peralihan juga yang tahun-tahun 2010-2012 kan lagi ngetren swag gitu kan, dia udah pakai ya meret-meret lah intinya lah ya gitu, udah pakai lekonan, Bahkan itu. malah cikal bakalnya sendiri yang musik hip hop itu malah dulu nggak gombrong Mas. Iya. Pakaiannya itu malah kayak orang parlente itu loh. Cek rapi kayak orang blues jazz. Nah itu kayak gitu. Mereka musiknya malah dapetinnya dari disco. Dan mereka bawanya boombox radio gitu, Ya, kemana-mana. itu terus sampai pada akhirnya semakin kesini kan terus akhirnya masuk nih kulturnya ke Indonesia. Nah kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya udah ada kesenian sendiri berpantun, rima kan kalau di sini berpantun. Nah, terus ibaratnya tuh kayak gabung jadi satu, akhirnya terciptalah itulah hip hop versi versi kultur Indonesia lah. Karena di rap sendiri, rap itu kan ada artinya Mas, itu singkatan juga, rhyme and poetry. Rhyme and poetry, rima dan puisi. Dari situlah mereka menyuarakan ingin sebuah kebebasan dan mereka diperbudak waktu dulu. Orang-orang kulit hitam ingin menyuarakan, akhirnya lewat itulah puisi dan pantun itu. Gitu. Nah, ini konco-konco. Jadi bukan hanya style ya. Gaya ini memang kalau pakai masing-masing ya. Aku bukan merapkan di gaya Bisa. Jadi stigma buruk tentang rapper ya ini bisa jadikan pelajaran ya, bahwa rapper itu nggak melulu orang sok-sokan tuh ya. Iya, benar. Bahkan malah musik rapper itu aku bisa menilai teman-teman yang di rapper ini memperjuangkan. Dulu memperjuangkan apa ya untuk kemerdekaannya, mungkin sekarang kemerdekaan dari sini. Ya. Kan sama-sama tetap Ah. musik perjuangan. Iya. Ini pemahaman buat teman. Jadi
Tapi kalau teman-teman hip hop ini ya diajak gaul enak gak sih? Ya, kalian sih percaya enak, nyatanya mau keulas kan gitu. Ya, semuanya enak sih mas, semuanya enak. Kita harus enak. Apa ya, biar supel lah. Komunitas lain biar bisa terima kita juga. Kita harus terima yang lain gitu. Ya masa kita harus egois. Yo sih, hip hop, ora-ora ya nggak bisa. Lihat tempat kita berdiri dulu. Gitu. Sih pada dasarnya sih ya tetap balik ke orangnya ya mas. Mau semisal Nyon Sewu nih genrenya mau hip hop mau genre apapun itu kan tetap kembali lagi ke orangnya, dan biasanya tidak dipungkiri kan yang salah itu bukan genrenya tapi oknumnya ini loh, orangnya ini yang terkadang. Karena dulu pasti Mas Arif juga pernah ngelihat pas dia ngalun pada bawa slayer merah, slayer biru gitu kan. Nah itu kan zaman itu emang gencar-gencarnya hip hop, blok-blokan sana sini juga apa ya? Sebenarnya permasalahan itu bukan karena kita beda kubu, emang apa ya? Emang percikannya emang agak mirip sama yang di barat itu loh mas. Itu masa-masa hip hop gangster. Nah itulah dulu ngeri lah mas itu. Tapi sekarang ya udah damai, udah enak. Dulu mau gambar aja kita harus kejar-kejaran mas satpol pp, mau polisi. Sekarang bebas. Yang Sekarang penting dikasih saran silakan mau menuangkan. yang penting jangan di bangunan pemerintah ataupun toko-toko kelontong-kelontong kecil lah ya. Itu masih ada aturannya lah. Ada aturannya. Mau minum dulu lah. Iya. Pada santai tak mikir. Aduh. Ultraman, tolong sponsori saya. Jadi untuk Ultraman sponsor nih dari kemarin nih, dari awal belum dapat. Biasa ada yang mau Karika apa ya? Megono. Support Iya. UMKM lokal mungkin yang ngopi kan Ya, benar sih. Oh iya, kopi-kopi lokal harus iya kopi-kopi lokal ataupun usaha-usaha UMKM lainnya mungkin kan yang mau mendisplay kan boleh kan kita biar. Dan tentunya nanti juga insya Allah juga support untuk pembuatan Iya. sedikit iklan. Iya. Dan sedikit kan tetap. Iya. UMKM Wonosobo, tolong. Apa? UMKM Wonosobo apa? Tolong. Oh, tolong ya. Tolong. hati-hati pak. Dan ini nyambung ke tadi Mas Arif, nyambung ke tadi itu. Nah setelah akhirnya masuk, nah kan era zamannya kan semakin berkembang. Nah akhirnya digabunglah itu, ada stylenya jadi semakin keren-keren gitu loh. Yang tadinya cuma seperti itu, sekarang jaketnya, celananya, terus mungkin aksesoris-aksesoris lainnya juga jadi. Ya. Tapi sekarang lebih apa ya mas? Ke thrifting sih, aulan lah. Ya. Kalau bahasanya orang kita kan awal zaman bahasa kerennya sekarang thrifting gitu. Karena sebenarnya budaya ini udah dari lama mas. Sebelum sekarang jadi thrifting. Kalau dulu saya sama anak-anak hip hop dulu itu ngawal mas. Di ini pasar Kliwonan tahu? Banyak awal di situ. Kita pasti cari di situ sama di Parakan. Dulu kita ngawal gombrong-gombrong itu mas, kita thrifting waktu itu mas. Jadi ya apa ya? Kalau dibilang kita, pakaiannya kok borjuis banget, sebenarnya enggak juga sih. Kalau yang punya duit mungkin bisa beli baru. Kalau yang kita yang menengah bawah, ya udahlah awal wae. Jadi sekarang second lah ya. Iya, enggak kaget sama budaya thrifting. Itu hanya semakin berkembangnya zaman kan cuman ganti bahasa nih ya cara-cara dulu awal sekarang jadi thrifting namanya. Nah, begitupun juga dengan style-style hip hop dulu sama sekarang kan itu juga nek cara-cara orang kolektif kan ada yang larinya juga bisa jadi merchandise, terus bisnis, mungkin si artisnya sendiri itu katakanlah sudah mempunyai lagu terus sekalian bikin merchandise baju, celana, nah akhirnya jatuhnya ke fashion, larinya ke fashion juga. Oke, abis ini aku pengen tanya perkembangan di Wonosobo sendiri ya. Komunitas. Ya, hip hop dan musik hip hop ini terus sama komunitas di Wonosobo. Jadi kalau diulas ini ngobrol itu santai, ulas paneng los, ora rewel. Jadi saya sendiri pengen mengembangkan bukan hanya di kesenian, jadi mau di usaha, mau di bisnis dan apa-apa. Ayo, aku pengen saran itu bagaimana cara memulai bisnis juga. Yaitu ilmu itu harus kita alami, tapi saya bisa mendapat pengalaman. Tentang hip hop di Wonosobo. Itu gimana? Kalau perkembangannya? Dari jenengan yang Mas Ivan jenengan
yang eksis di Wonosobo siapa? Mas Ivan. Oke. Mas Ivan. Gimana secara hip hop sendiri di Wonosobo? Kalau secara perkembangannya, kalau dibilang mati sih enggak mas, masih ada lah. Cuman kita berkurang ada dan yang senior, maksudnya yang tua-tua itu kan, yang aktivis dulu itu mereka udah sibuk berkeluarga, udah punya pekerjaan, jadi kan lebih memprioritaskan pekerjaan sama keluarganya. Jadi mereka tetap support dari belakang layar gitulah. Kalau perkembangannya sih pasti sangat-sangat apa ya kalau dibilang kontras-kontras mas. Jadi kan perkembangan zaman, terus peralihan musiknya juga dari fashion dan lain sebagainya itu apa ya dibilang lebih modern. Cuman tidak meninggalkan legacy apa ya, meninggalkan sejarah-sejarah yang dulu itu loh mas. Ya. Itu aku solidnya sama anak itu yang gitu. Enggak, maksudnya enggak melulu di Wonosobo lah. Ya. Di kota-kota lain pun seperti itu mas. Perkembangannya seperti itu. Jadi tetap apa termasuk regenerasi? Regenerasi iya ada masih ada. Jadi itu di Wonosobo peminatnya sebenarnya ada, cuman kayak apa ya mereka mungkin masih malu buat join. Sebenarnya kita terbuka lah buat siapapun. Ayo gitu. Nah, ngomong-ngomong komunitas di Wonosobo sendiri nih untuk hip hop itu ada berapa atau Kalau yang eksis? kalau sekarang mungkin kita lebih pengennya jadi satu aja mas. Gak Jadi usah satu. blok-blokan. Kalau dulu banyak mas. Ya. Jadi dari graffiti sendiri, breakdance sendiri, rap dulu ada grupnya juga ada. Dari blok-blokan itu mereka membuat grup sendiri-sendiri lah mas. Kalau sekarang yuk kita bareng-bareng. Walaupun kalau di graffiti ada namanya WAK Wonosobo Art Crew itu yang masih itu ya dari berbagai elemen mural, graffiti jadi satu di situ. Terus ada lagi di Sonic beatbox Sopo Etnik itu di situ anak-anak beatbox gitu. WDC. Oh iya WDC juga Wonosobo Dance Crew. Wonosobo Dance Crew Ada ini salah satu penggawanya ini. Saya lagi. Tapi itu anak-anaknya masih pada sibuk mas, kayak gitu. Aku dolannya kurang lagi berarti Cak. Walah. Jadi enggak mas, kita ada sing nganu wae sing Bukan itu tutup sih mas, bukan itu tutup sih, nggak tahu kemana gitu. Nah, aku sih ya itu kembali lagi aku tuh nggak punya genre. Iya. Aku hip hop sempat senang gitu. Aku memimpikan juga pengen ayolah hip hop Wonosobo itu murid menang lah kayak di aku kalian ngeblek aku nongkrong ke Wonosobo pengen nonton tenang sak genggu jenengan di genggu time shop. Terima kasih sobat. Oh Pixel itu terima kasih sobat. Itu sak genggu hip hop mantap. Kemarin lo ada anti. Iya. Setelah itu terus masuk rasta. Iya. Reggae lah. Aku udah nggak di Wonosobo. Terus mulai dolan nang kota mana kok lho ini musik kayak gini kok wis ra ono. Ternyata aku memang nggak kenal sama orang. Oke sekarang udah kenal mas kita. Ayo kenal ayo kelas. Aku kerja mana? Siap. Dan aku yo supportku paling mau anak event jadi ayo. Walaupun aku hanya sebagai dokumentasi ayo LLan kan simpen. Tapi itu penting juga. Aku cerita, aku tahu mana acara itu loh. Malah justru Itu yang penting buat arsip kan. Ayo lah dari tim lah. Ayo lah. Konco-konco ayo mana kayak kamu asik juga. Semoga ke depan kita lebih banyak lagi, lebih ramai lagi lah. Saya pinginnya yang anak-anak sekarang tuh biar ngerasain eranya dulu saya. Jadi dulu tuh kayak misalnya ada rapper nih misalkan dari Dieng ataupun dari mana dia bikin lagu pasti anak-anak pada kepantau mas. Ketika manggung mereka hafal nyanyi bareng. Itu yang salah satu momen yang saya kangen itu gitu mas. Perinting saya beneran mas itu bener-bener apa ya vibe-nya ini kayak wah. Ya makanya dulu ada yang bilang dari luar kota Wonosobo itu salah satu yang paling ramai. Dan dari luar kota nggak ada yang berani intinya itu tahun paling ramai itu 2009 2010 ramainya ya makanya kalau di Paseban Barat Timur itu kan udah beda mas merah biru itu ada merah yang bikin ramai itu cuman kayak sekarang iyalah kita satu kalau merah biru cuman kita jadi identitas aja itu kupingnya kayak gitu kita create lagi gitu. Oh nggak ada event itu loh event ono sing mural ono sing breakdance, ono sing hip hop, open sponsorship. Jadi aku pengen nanya sama
Julian, Silakan. jadi jadi BCA. Iya. Dirimu kan bahasanya pendatang lah ya ngomongnya sobat. Terus iya sih kok bisa jangan ikut eksis terus apa ya aktif lah di hip hop di Wonosobo. Sebenarnya tuh kayak cuman apa ya, produksi aja sih, suka produksi lagu, terus kebetulan ada beliau-beliau ini sesepuh terus saya diajak, ya udah akhirnya dapet lah di apa ya, mungkin kayak lebih oke-nya tuh kayak ya mereka yang start pertama, mereka yang membawa ke scene hip hop di Wonosobo. Terus ikut aktif lah ya. Iya. Jadi kesana sini. Padahal kan ini biasa nih. Junior ki minder, orang minder gitu loh. Urat malunya putus. Enggak lah, Mas. Jalan. Itu cuma apa ya, senior itu sebenarnya di kita nggak ada lah. Ya. Cuman ya apa ya, cuman kita ya bercanda aja Mas kayak gitu, Iya. buat bercanda. Wah, jadi senior malu kan ya. Wah, suara saya sih podo-podo ya Pak, wis ngene ya wis bareng-bareng. Ya peralihan itulah, mesti balik ke yang tadi sebelum-sebelumnya kan, peralihan zaman itu kan, kalau dulu waktu sing Mas Ivan bilang tahun 2009-2010 itu kan memang rame itu, Iya. hype-nya kan rame Mas. Cuman ya tidak dipungkiri juga kalau di waktu itu tuh terbilang apa, di karyanya itu kurang. Di karyanya sendiri seperti misal bikin lagu apa itu kurang. Sebenarnya ada bikin tapi itu apa ya, disimpan mungkin ya. Nah bedanya peralihan zaman ke sekarang itu, kenapa mungkin tadi Mas Arif ngomong kayak junior terus kok iso wani ora izin eksis kan, karena ya itu sudah apa, kayak udah kekikis lah budaya kayak junioritas senioritas itu udah nggak ada. Dan kalau sekarang itu walaupun mungkin bisa dikatakan hip hop di Wonosobo sendiri baru mulai akan regenerasi kembali, cuman sing generasi sekarang itu fokusnya malah ke produktivitasnya. Jadi kayak bikin lagunya, terus bikin entah itu suatu konten, mungkin video klip, mungkin kolaborasi. Nah Ya sekarang harus itu, karena Iya. sekarang udah zamannya digital loh. ya Nah, itu Mas Yang yang enggak mau yo, berat. Iya. Zaman sekarang. Mau nggak mau kan tetap harus ngikutin. Iya. Yo, sekarang gini ya, faktanya gini. Saya punya beberapa teman ada kesenian gitu. Kadang itu apa ya? Takut ngono. Arep iki sing koyo ngene ngono. Berarti sing kuno ya kuno, nggak mau mengikuti zaman kan repot. Iya. Bahkan ini ada sih di komunitas beberapa kesenian tuh mau berdigital gitu loh. Ya. Kan eman sekarang, Iya. sekarang eranya digital. Ya. Nah itu pernah ada kesalahan kayak gitu, cuman kan ya mindset orang Iya. mungkin belum nyampe ke situ. Iya. Setelah berjalan apa ya mindsetnya terlalu Iya. Mindset dan mungkin apa ya kayak kita lah ini bertiga misalnya, saya, Ivan terus Julian ini kan sama-sama hip hop. Nah, Cuman kan dari setiap individu kita ini kan pasti esensi memandang hip hop itu kan beda. ya. Hip hop di saya itu seperti apa, hip hop di Ivan ini seperti apa, di Julian seperti apa. Lah mungkin si Mas Arif ngomong tadi itu ya mungkin salah satunya mindset, mungkin yuk Lian ya mungkin karena mereka mungkin punya pandangan esensi lain terhadap kok kenapa nggak mau di apa, nggak mau di digitalisasi Iya. lah cara-cara ini. Mungkin seperti itu. Kan eman. Iya. Saya kira istilah lagi. Mau ya hewan. Nah itu aku ingin ajak teman-teman lah. Ayo lah. Mau kita oke lah. Seni saya memandang itu seni itu kan apa ya? Tetap mengikuti zaman. Bahasanya oke, punya patokan, punya fondasi, tapi kan tetap harus ikuti. Bahasanya melukis dulu pakai pensil, sekarang pakai warna ya nggak apa-apa gitu. Kenapa harus melarang hal itu kan? Kan nggak masalah. Jadi ayolah teman-teman terbuka lah. Ini kita nggak boleh tertinggal dengan zaman. Emang karyanya bagus tapi nggak mau terbuka. Jadi ngajak aja teman-temannya. Kita menyambung tadi soal karya. Aku pengen sedikit lah satu berapa karyanya ya masing-masing. Yang original punya masing-masing loh. Sedikit lah gitu. Ini terus kalau pengen lihat fullnya gimana kan bisa. Teman-teman kalian aja penasaran lagunya kayak apa fullnya. Sedikit aja sedikit. Ini dari saya seperti ini. Kalau pengen udah fullnya gimana kan teman-teman bisa. Oh ini jenis hip hop kayak gini. Karyanya kayak Sebentar ya lagi ingat-ingat lirik.
ini tuh fresh sekali, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh sangat fresh. Jangan dipertanyakan. Dipertanyakan. Di publik pun tidak pernah dipertanyakan, di tongkrongan pun nggak pernah ditanyakan. Jadi agak mikir dulu ya. Soalnya saya juga penasaran kan gitu. Masa sih selama di Home nggak punya karya satu? Mungkin Jul, coba rapkan berapa bait mungkin dari lagu sih. Sedikit Mungkin aja gitu. menurut kamu ini oke karena mengandung makna atau arti apa? Ya, Mungkin sedikit terus artinya apa? Ya, terus atau pokoknya ini lirik membahas tentang apa mungkin Minimal 32 bar. ya. Satu lagu. Jangan dikasih pressure, Bang. Itu salah satu lagu yang sudah rilis. Apa? Itu Fact 24, ada saya, Serayan, lalu Lil Tuce, ada Satrio Candiko. Itu di lagu itu kita ngebahas ya Fact 24 itu tuh kayak 5/24. Itu artinya kayak apa ya? Ibadah yang dilakukan selama 24 jam. 4. 5 itu kan sholat kan ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, 24-nya itu 24 jam. Liriknya seperti apa liriknya? Oke, boleh nih. I'm trying to be better for my bestie, I'm trying to be better for myself, yeah. I'll be better like Tiffany, that's the anxiety, business get the remedy, where the destiny and God. The shit fucked up, my mind and my heart are locked up. My eyes open wide, but I still misguide. Please help me, God, I'm so unsatisfied. Baby, I'm down in the low, head down, make it low. Can't find that peaceful if you really try that 524. Baby, I'm down in the low, head down, make it low. Can't find that peaceful if you really try that 524. Ya, gitu aja lah. Keren nih. Tepuk tangannya mana? Jawab. Dan Itu artinya itu ya? selain saya menjelaskan lirik 524 ya guys. Jadi intinya kayak yang pertama itu kayak I'm trying to be better for my bestie. No, I'm trying to be better for myself. Iya. Jadi kayak ya saya nggak berubah. Gimana ya kalimatnya? Saya nggak ingin berubah baik untuk teman-teman, untuk orang sekitar, tapi kayak saya cuma pengen menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri sendiri. Terus ada itu lagi di masa-masa rebel-rebelnya bocah lah. Jadi kayak dia di lirik itu tuh kayak ambivalent like Tiffany gitu. Jadi tuh kayak Tiffany itu kayak nama orang, jadi kayak nama orang-orang yang cenderungnya sih memang kayak rebel gitu. Lengkapnya di mana nih lengkapnya? Lengkapnya di Spotify-nya Lil Candiko ya, ada di Spotify. Ya, Ada di Spotify, Candiko, terus ada di YouTube juga ya, namanya Candiko channelnya. Candiko. Jadi bukan. CANDHIKO. Oke, sekarang Mas Rian. ini beneran tanpa materi loh saya. Sama aku juga tanpa materi. Jadi kalau di kelas itu lolos aja Oh udah. iya, baik. Tiba-tiba podcast. Oh, ada ini. Bentar. Kayaknya punya banyak karya. Kok sampai mikirnya banyak banget? Nah itu Jadi mas. cuma satu Nah ini. itu mas saking banyaknya Itu mas. dia. Wah. Oke lah, yang paling disenengin aja udah. Inilah yang waktu itu saya membuatnya itu memang benar-benar apa ya? Momennya memang lagi pas lah sama keadaan di Indonesia. Oke. Ini ada judulnya Dongeng. Dongeng. Duduk kemari ku bagikan cita kehidupan berupa opini tak lazim sifat hakikat manusia simbiosis parasitisme sekarang jadi parade bertopeng banyak mode arkade yang baik sujud terbungkam yang jahat menggali ke dalam hati manusia sebatas benar dan salah mengalah seperti kambing diperah terserah kira-kira seperti itu dongeng sendiri saya menceritakan di mana semakin zaman semakin maju itu terkadang apa nih kita sebagai orang Jawa itu kayak kehilangan apa ya, kehilangan jati dirinya itu loh. Tapi ini saya bikin menjadi universal, di mana sekarang itu orang yang baik kadang kelihatan baik toh, tapi aslinya jahat, terus sih sebenarnya jahat uraan aslinya malah api gitu. Terus orang-orang itu jadi nggak bisa membedakan mana sih baik sama yang buruk itu yang kayak apa. Nah kurang lebih seperti itu. Hip-hop. Ada single 6 bulan lalu lah baru rilis. Judulnya Power. Power tenaga. Jadi liriknya setiap progres lewati banyak proses. Kalau jatuh jangan protes. Hingga nama masuk dalam blog atau WordPress. Tekuni dipoles waktu mahal macam Rolex. Hidup yang kompleks kadang no sense.
Sudah banyak plan tetap masih komplain. Luruskan badan agar kuat pakai counter pen. Tembak like counter strike. Percaya yes you can. Do till the end but jangan akhiri segala. Itu. Terus yang sebenarnya sedikit tapi refnya tuh poinnya tuh di refnya sama versi kedua. Refnya standing tall like tower, standing long agak the power. Terus versi keduanya yang saya sedikit suka itu, ku dengar banyak khutbah tak wajib tapi ku dengar banyak khutbah tak wajib tapi sunnah bla 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 bla, dan di situ ada kata hasanah dan lain sebagainya. Pada intinya itu lagu tentang aku nggak bisa apa-apa karena aku adalah hamba yang hina. Aku mendapatkan power juga dari Tuhan, dan kayak standing tall like tower. Tower itu menandakan vertikal kita sama Tuhan. Terus standing long agak the power. Aku bisa berdiri lama, aku punya tenaga karena saya diberi tenaga sama Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Terus ciptalah lagu itu, power. Itu yang paling baru. Iya, paling baru itu. Sampai Maaf kalau ada lupa liriknya. Intinya seperti itu lah Mas. Ya. Aku kayak kaget loh. Bisa gaya lagu kamu itu. Asli. Terus otak gawe ya. Terkadang tuh kita lirik tuh kayak ilham Mas. Tiba-tiba, cuk, jadi itu jadi lirik. Kayak lagi kita lagi motoran, kita freestyle. Jadi ini sampai rumah kita tulis, kita ketik, terus dikembangin lagi. Jadilah satu lagu gitu. Sambil di WC juga. Nah, itu. Momen-momen ngising terbaik. Benar. Filosofi dari utak-utak berkopet. Oke, keren-keren. Tapi hasilnya ya itu Mas, lagu. Siapapun lah ya, seperti itu. Kamu lagunya itu paling berkesan dia, aku seneng banget di Wonosobo. Wah, Seneng aku apa ini? Wah, seneng aku. Asli kapan Ini belum teroki tenan, ini belum teroki. Tenang, aku pengen apa ya? Ini loh Wonosobo itu juga di bawah. Itu loh di bawah Wonosobo. Aku tahu artinya ya, tahu artinya. Cuman kalau kata-kata Wonosobo Itu atas keresahannya aku aja Mas. Aku bikin lagu selama ini apa sih buat Wonosobo nggak ada. Walaupun aku nggak ngeberi apapun untuk Wonosobo, setidaknya aku bikin lagu lah ya. Intinya itu tentang lingkup aku di Wonosobo sama teman-teman hip hop, terus sedikit menceritakan tentang aku, keluarga aku sedikit itu Mas. Pada intinya ya kita hidup di Wonosobo, aku mempunyai komunitas, dan komunitas ini dan orang-orang yang mendorong saya, yang ketika saya jatuh dan sebagainya itu buat bangkit lagi. Makanya kan kayak beri aku api itu adalah api yang positif Mas, api semangat gitu loh. Ya dari situlah, dan itu juga ada beberapa maksudnya jadi prosesnya dari penggarapan, dari video klip itu ada kisahnya sendiri Mas. Itu sebenarnya saya mau bikin video klip waktu itu sebelum puasa tahun berapa ya, lupa saya, 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu lah. Saya udah kontak sama teman-teman, yuk bikin video klip, saya punya lagu ini gitu. Ayo. Kebetulan waktu itu saya kecelakaan Mas. Kecelakaan terus ke pending. Banyaklah momen-momen ya, mungkin dari situlah hikmahnya Mas. Hikmahnya saya suruh kamu rehat dulu lah. Udah banyak ini itu yang dilakukan. Saya juga nggak ada kepikiran lagu ini bakal kayak apain, tak gimana. Yang penting aku gawe waton gawe ngono iki aku. Cuman ketika aku sadar, oh iya ya, memang harus ada ikhtiarnya dulu dalam satu lagu yang saya buat gitu. Karena apa ya, lagu juga bagi saya sangat, kadang ada lagu yang benar-benar sakral gitu Mas. bukan. Gantian sih sok ngomong aku. sebelum kita langkah lebih jauh lagi kan, kayak rap itu sendiri tuh elemennya apa aja kan, agar teman-teman tahu. Terus apa ya, step-stepnya yang dilakukan ketika ingin nge-rap lah bahasanya itu. Mungkin kita harus sering-sering nulis, terus sering-sering baca-baca buku referensi, terus rima-rima kata gitu loh. Jadi semisal di rap sendiri kan hampir kayak pantun ya Mas Iwan ya. A B terus ada B A A. Nah seperti itu. Iya, seperti sajak puisi lah. Nah kalau arahnya sendiri sebenarnya universal, bebas. Mau dikolaborasikan dengan apapun itu bisa sebenarnya ya. Cuman terkadang memang belum ketemu aja mungkin. Kayak
apa ya, takut menjadi beda mungkin kan bisa jadi mas satunya. Kayak Atau belum mau. bukan belum mau, terkadang malah kayak apa masih memikirkan masuk orang sih jani no. Nah. Ya itu takut menjadi beda tadi itu. Masih takut diterima ya. Ya takut gak diterima. Nah Ya, seperti buat itu. aja gitu. Bikin karya ya udah bikin aja. Gitu. Ya mendingan tadi. Iya. Oh iya. Ya kalau kita iya. Kalau kita iya. Cuman Harus takut dulu kalau mau. kalau mandang apa ya, bukan ini saya pribadi ya, bukannya gimana cuman di generasi sekarang itu kan masih banyak sih anu mas, cara-cara itu sih kayak isin apa rasanya kayak insecure lah ya masanya sekarang itu, merasa tidak lah nyokoin ora pantes apa gitu loh, padahal belum mencoba. Nah itu loh, mungkin teman-teman setelah nonton ini itu sebenarnya ya kabeh wih kari di jajal wae dilakoni ya sih. Terus kita juga teman-teman terbuka gitu loh, mau sharing and caring lah, kita saling sharing and caring kan, kita sharing apa yang kamu tidak ketahui, apa yang saya tidak ketahui, ya kita sering bertukar pikiran kan menjadi suatu karya itu tadi. Aku pengen loh. Bisa ini mas, mas. Ayo, Gus Slayeran, Slayer hijau kan, gawe Gus solawat, solawat kan. Ada mas sekarang malah rapper-rapper itu banyak yang menjurus ke agama ya mas sekarang. Ya. Contohnya kayak beberapa rapper timur itu ada yang full solawat ya, misalkan Ebit Bit tahu nggak mas? Yang Apa? dulu Ebit Bit featuring sama Haddad Ali ya misalnya. Ya. Oh iya. Nah itu pencetusnya mungkin pertama itu Ebit Bit. Ya. Muhammadku dengarlah Ya. seruan. Nah itu kan rap itu kan. Itu rap Ebit Bit. Ya, kau yang mengaku cinta kepada Nabimu. Nah itu kan Islami temanya. Islami, ya. Bisa. Ada gini loh. Kenapa satu nek aku melihat ya, Ya. itu bisa tidak semua orang berpandang baik tentang rapper. Satu kan itu. Dan itu bisa menjadi sebuah apa ya? Ini loh bahwa rapper itu bisa agami, bisa selawat. Nah, benar gini, saya di kesenian itu dulu pernah bikin pelanggarannya pakai selawatan. Jadi protes tahu. Pelanggaran selawatan, apa pernah? Dan ide itu satu banget sama Pak Amir. Terus dibuatlah di tanpa waktu. Itu impian lama, itu impian aku pengen loh. Pelanggaran, tapi selawatan. Dan aku juga pengen sekarang rapper selawatan atau memuji Tuhan bisa. Ayolah, buat satu. Di Warsawa ada mas itu salah satu rapper dia rap pakai bahasa Arab. Ya, Full bahasa Arab. Itu salah satu ya senior juga full bahasa Arab. kapan itu? Kapan main mau? Iya nanti tak bilangin ya. Itu ya pertama tuh kaget. Wah gila. Itu tahun berapa ya? Lama. Gue masih SMK 2011 atau 2012. Full bahasa Arab itu. Full bahasa Arab. Awalnya Inggris dulu. Iya. Masuk crash versi 2. Iya. Terus emang ada salah satu lagunya yang full bahasa Arab ya. Iya ada. Jadi di era waktu itu pas belum ada mas. Nah, sekarang kan memang ya supaya lah kayak sekarang kan lagi apa ya rame itu loh yang Palestina Israel. Nah Mas Indra ini ya udah menyuarakan Palestina itu udah dari dulu malah. Nah itu lewat lagu rap itu yang isinya bahasa Arab itu full. Itu menceritakan tentang Gaza kan ada itu di salah satu lagunya ya. Saya juga pernah bikin Palestina cuman nggak booming mas. Tapi intinya bisa ya. Bisa. Sama etnis. Bisa. Etnik gimana? Oh, bisa. Kita ingat itu ya salah satu dari aktivis Bob Banjar kota sebelah ya. Iya. Waktu dia bilang dia pas kita break ya, Iya. itu rap itu ada sangkut pautnya sama Al-Quran. Setidaknya kan kalau di ayat Al-Quran itu pasti sama terus. For example kayak Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu dia juga amat iya juga ya. Dan saya juga Al-Quran kan itu puisi yang nilai itu artian itu Iya. dan luar kan rap untuk melebihi musik etnis Bisa. yo satu yang ngangkat ini ngangkat kesenian Itu malah masuknya kayak wishlist ya. Kayak dan itu sebuah ada di sebuah impian kita juga sebenarnya kalau misal ada yang yuk bisa berkolaborasi dengan etnis terutama kebudayaan lokal gitu loh, seni kebudayaan lokal kayak mungkin kalau Lengger kayak musik-musiknya sendiri itu. sekarang kita pernah bahas ini loh
Itu kan dulu mas. Itu kan dulu. Ya, iya itu kan dulu dan itu Saya lupa. itu time skip. Itu. Tapi kalau sekarang serius mas maksudnya kalau misal kita bisa ditemukan dan bisa dipersatukan lewat kolaborasi itu dengan sangat senang hati kita oke ya. Asik ya. Tapi kadang walaupun pasti akan ditentang ya contohnya kan Iya. aku tuh kadang ada ide cetuk terrealisasi mesti ditentang Iya. walaupun setelah itu sadar ternyata ya agama budaya Iya. harus Iya. Pastilah ya ada pro kontranya ya. Oke ya, oke gas. Iya, itu sebenarnya sebenarnya kita ya buat aja mas, buat aja. Ya Jogja Foundation itu kan mengangkat Jawa ya, dan mereka juga lebih sakral dari Terus- mantra-mantra lama. Sekarang sing generasi sekarang itu ada namanya Punokawan. Ah iya, Punokawan itu terdiri dari 4 orang. Ada Mario, Tuan 13, Metermos sama siapa sih sini? itu di Sonja bukan? Sonja. Ya Sonja. Itu ada lagu namanya Samadi alias Semedi. Nah, jadi dari 4 orang itu kayak membuat lirik representasi dari Semedi itu sendiri. Versi stylenya mereka masing-masing. Nah, kalau aku mikir kan mau Mas Arif tadi udah ngomong seperti itu kan Wonosobo saking akeh kan. Ya. Berarti budaya kesenian itu sih. Makanya nek dipadukan kan wah, tinggal sopo sing gelem garap ya. aku sampai gini Ah. aku berpikir gitu. Yo iki lagi nang pikiran dan belum terrealisasi pelanggaran gitu kayak MGP Tapi kan Mas, sebenarnya kalau IDM sama kesenian etnik itu udah ada malah Mas. iya Udah ada. cuman Oh ya di Wonosobonya. kan keseniannya kan melenggaran ya Ya. yang memang ya dilulukan kan melenggaran Ya. nggak di Modernisasi. Modernisasi. Nah, Saya bisa diterima saya pernah mas pengen lah kita bikin di Lenggeran bikin DM gitu. Cuman belum kesampaian sih. Semoga aja sih ke depan kita kesampaian. Gak harus IDM lah, rap pun Iya. oke lah. iya ini entah itu Ada segmennya sendiri gitu loh Mas. Misal satu lagu ini dari menit kesekian ini masih rap. Nanti terus ganti ke lenggeran itu. Jadi tetap apa ya keoriginalitasannya dari si lengger itu sendiri tetap ada. cuman di Iya, divariasikan lah. Iya, dikombinasi ya. Kemas dengan hip hop atau IDM. Pol bisa nih itu Mas. Bisa, Mas. Tinggal apa dah Mas? itu hanya mimpi Iya. aku udah pingin loh aku pernah ngobrol pingin loh kayak gini loh bisa mas Tinggal mungkin Mas Arif sing menyampaikan jadi penyambung ya kan Mas Ya. ke Sifatnya lah jadi seniman-seniman etnis itu tadi. Tapi alangkah biar bisa. aku kan mewakili Oh ya, oke. tidak semua mereka itu Mau. apa ya, bisa menerima ide-ide gila ini saya tapi ketika udah jadi saya yakin jadi pun ada pertentangan tapi saya yakin itu nggak akan lama karena mereka akan sadar ketika ini bagus apalagi terkenal Nah. tadi saya nulis Nah itu kasusnya gini mas. Ada yang nggak suka dibikin kontemporer lah intinya. nah, Tapi orang-orang luar sana mas, luar negeri ya, mereka bisa tertarik karena kontemporer itu mas. nah, Akhirnya mereka mencari originalnya kayak apa sih gitu. yang menonjolnya Nah betul. umpama nah ini kan masing-masing menonjolkan gede tong kenapa nggak bisa dimixin ke situ lagu etnis terus diselani hip-hop wah bayangke ya terus terus asik bayangke belum terrealisasi Oke, langsung kepikiran judulnya Mbak. Iya. Sabah. Nah Sabah. Wonosobo kan Sabah. Siapa? Sabah alas sih. Keren loh. Kan saya kalau seperti sugih termasuk Aslinya. sebenarnya saya suka cuman nggak tahu kurang berani atau memang apa ya pendukungnya kurang kan nggak tahu ya Ya mungkin salah satu ini juga kayak apa ya? Momennya Mas. Ya. Belum ketemu mungkin momennya sih juga bener-bener. Yes, oke. Beneran direalisasikan gitu loh. Mungkin terkendala dari masing-masing individu. Iya. asik ya obrolannya terakhir aku challenge apa menantang mereka untuk aku nggawe apa ya tema terus kalian ngerapin
Oke, Ya bos. terserah mau baca teks penuh atau langsung autodidak. Boyo. Banyak asik juga. Sampai langsung benar-benar bapak aku sama umpama naik yang milik legalkan omongan variannya. Dia masuk apa ngene done nah tapi walaupun nanti ada di aransemen iya kan minimal enggak harus mirip namanya musik kan aransemen kan enggak harus kudu kayak ini sebagai orang nonton seni itu kudu enggak tetap apa relatif Ya. harus kayak Mungkin tuh yang jadi tembok utamanya itu ketika mau produksi yang kayak gini nih, yang fresh, jadi kayak ada etnis dicampur sama modernisasi. Itu tuh khususnya spesifiknya kayak instrumen-instrumen tradisional itu tuh ada yang pernah bahas. Jadi kayak beberapa instrumen itu nggak boleh ada yang ngelebihi frekuensi sekian kayak gitu. Nah, terus ketambahan lagi, apakah katakanlah kita bikin yang tradisional itu benar-benar pure mengangkat etnis, itu boleh nggak dicampurin sama modernisasi? yo siapa yang melarang aku Nah itu dia, makanya kan ketika memang nggak ada aturan yang resmi ya kayak untuk ini boleh nggak atau enggak, ini boleh dirilis ini atau enggak gitu kan. Nah itu kan karena nggak ada aturan resminya, jadi timbulnya kan pasti kan yang pertama jatuhnya tuh ke pro dan kontra dulu. Nah kebanyakan orang yang mau produksi kayak gitu, mereka lebih mikirin main aman aja lah kayak gitu, Ya. daripada nanti timbul pro kontra. Yang masalahnya apa ya, itu kayak lebih narik, mau apa itu kayak ngelihatnya tuh kayak sebagai kesempatan gitu loh. Itu tuh momen dimana orang takut, yang harusnya ya kalau itu takut itu waktu yang tempat untuk lompat. Ya. Harusnya, cuman kan nggak banyak orang yang berani ngambil resiko. Nah, berani ngambil resiko kan Dan aku pernah bikin itu mas. Aku punya grup DJ juga. Di situ 3 orang. Saya tetap nge-rap. Bikin IDM Jawa. Notasinya yang dibilang Julian tadi, notasinya memang kalau di gamelan itu kan terbatas mas. Ya. Kita harus sikat aja mas. Sikat. Yo akhirnya kita ya sudah bikin. Tapi akhirnya dari situ kita mendapatkan ya panggungan dari situ mas lagu itu. Dari satu lagu yang apa ya, dari saya juga favorit lah, intinya favorit saya di situ. Akhirnya kita pernah dipanggil ke Pasar Pemandang, kita bawain lagu itu dan beberapa event-event SMA dia angkat tentang gamelan, karawitan, Ya. iya mas, itu ya, itu kita membawakan itu. Bahkan lagunya yang nggak ada gamelannya, kita aransemen di bawah kita perform dibawain, kita aransemen kasih gamelan. Kayaknya kita usah sikat tuh. iya. Pikiran aku memang aku nyampe aku tetap tak sikat ketika aku punya ide tak sikat. Contohnya salah satunya aku sekarang ada ide kan di lagu-lagu lengger tak ubah nang solawatan. Tak ubah nang solawatan. Saya yakin ini akan ada bertentang di belakang pasti. Tapi selama mereka nggak nyampe ke saya, I don't care. Nyampe pun saya akan punya argumen. Tak rubah. Lenggeran tak rubah. Lagu-lagu lenggeran tak rubah solawatan dan tak cari. Nah masalahnya individu-individu seperti Bapak ini tidak banyak semua orang tahu. Bapak. Kan sekarang lagi rapper coy. Oh, iya. yang punya mindset kayak gitu tuh nggak banyak. Masalahnya itu cuma itu. Ada yang berani ngambil resiko, satu lagi ada yang nggak berani juga. Nah kayak gitu. Terlalu banyak pertimbangan, dan yang menjadi mayoritas kan akhirnya kan yang nggak berani ngambil resiko ini. Jadi makanya mereka memilih untuk nggak produksi hal kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri sih percaya mas, suatu hal yang akan yang cara-caranya mesti terjadi itu pasti akan terjadi. Agree. Mau dihalangi seperti apapun itu pasti akan tetap terjadi. Jadi mantap lah ya mas apa ya, menjaga, mempunyai pikiran-pikiran kayak Mas Arif seperti itu kan sangar. Karena nggak banyak. Itu cowok. Nah, Itu dia, ya itu kan kayak
udah resiko, konsekuensi. Tapi kan. ada. Ya, yang Aku mana? punya ide apa Iya. organisasi kalau memang nggak diterima ya nggak apa-apa. Iya, terus kan arah aja. Asik aja. iya, arahnya kan juga bukan keburukan, Yes. kan kebaikan. Nah, aku sama ngarep ya ada di sekolah kolaborasi lain kan solawat ada pacak nulis acak-acakan. Ya. Ya nanti ini ada ide sebenarnya Mas, ada ide. Ya nanti wae di belakang kamera. Challenge kan udah ada. Jajal ini aku ngetes aja Siap. cara rapper temenan orang. Siap. Lirik itu sing ada saling memaafkan atau maafkan. Yo siapa? That's kind of. Jadi ini intermezzo sedikit ya. Nggak semua rapper itu tuh bisa freestyle gitu guys. Nah, kategori orang-orang tersebut itu tuh salah satunya saya. Udah gitu aja lah. Karena ada yang cuma bisa jago nulis, Ya, Ya. ada yang jago nge-produce, tapi ada yang benar-benar jago freestyle juga ada. semua. Ada satu Punya anu cewek. yes, role masing-masing lah. Ya harus dicoba. Coba. Let's Yuk monggo. Ya silakan dulu sepuh. Obiba bikin biar adil lagi. Oke, Obiba. Nah, menang. oke. Amin. Ya, oke. Mas Biong Jeva dulu. Mr. B. Mr. B habis Mr. B saya terus LGB. Saya buatkan beatnya sih. Let's go. Usah, ini jelas. Nah, kan wae sajak baik. Sejak kapan? Oh ya, balik lagi temanya apa tadi? Saling maaf-maafan. Kan mau lebaran. Oke. Coba ya. Karena juga saya jarang freestyle, maaf kalau cerita-cerita CD apa guys ngaburo. Spoken word wae Oke. sing gampang li. Oke. Sebentar lagi kita akan jumpa dengan namanya Lebaran. Mereka pulang kampung saling bermaaf-maafan. Damn. Kalau aku ada salah tolong dimaafin. Ah. Kamu ada salah juga saya maafin. Ah, Pulang ke Wonosobo di kota dingin. yo. Dinginnya dominasi setiap hari. Ingin ku buat kopi dan makan serabi. Wonosobo Town selalu kucintai. Peace out from me, Mr. B. Let's go. Oke, videonya cukup sekian. Ya, terima kasih. Kabar. Oke, just cucu. Just tidak dulu. Dinosaurus suka lu Never doing it. Mantap. Cek cek one two. Let's go. Di setiap kehidupan selalu ada lebaran. Kita selalu terarah oleh kematian dan kebencian. Tak ingat bahwa hidup ini pasti akan menemui kematian. Jangan lupa untuk saling bermaaf-maafan karena kita sebentar lagi akan menuju lebaran. Ingat teman-temanku semua yang tersayang. I love you. Waduh. kakek aneh. Oke. Ya. Ada yang lain yang ini lepas. Gimana? Ini rappernya belum nih. Oh, nek saya Coba Mas Arif coba. Saya- Kita pengen dengar maksudnya kalau Iya. orang umum itu gimana? nge-rap. Iya, freestyle kan? Itu temanya tentang lebaran tadi. Nah, Wah, iya dong. Nah, jadi Kan- biasanya gini, yang namanya moderator itu pasti dia juga udah terpikirkan gitu. Sepertinya ingin action juga ya. Oke, Oke, oke. oke. Oke, aku Sepenting gue podo. Ah, si penting podo Gue ini. podo. Iya, itu dia. Enggak semua. ini temanya harus itu. Iya. Maafkan. Atau bebas lah. Kalau terkhusus Mas Arif kita kasih kompensasi bebas. Kalau bisa yang itu sih. Ya, kalau bisa, kalau bisa tentang lebaran dan bermaaf-maafan. Tapi kalau nggak bisa bebas. Terserah Mas Arif aja. Mungkin tentang kehidupan atau tentang bebas. Bebas. Ya, Saja. bebas ya wis. Oke, lo selain rewis itu. Saja. Oke. Oke, kita tunggu. Sak metune iki. Ya, yo. aku bilang, Iya. Aku di rapper di challenge rapper gini. Minta di rapper lah. Hah? Minta di rapper lah. Stance oke. 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 Sobat-sobat. Geng. Wadap. Udah geng. Cocok banget, cocok. Matuk gondok ini. Sebentar lagi kita hari raya. Jangan lupa saling memaafkan antara
antara ada dan tiada, kita akan selalu saling mencarikan sesuatu yang punya kita kesalahan. Jangan lupa tetap meminta kepada Sang Kuasa untuk memberikan keberkahan, keselamatan, dan keindahan kepada kita. Terima kasih. Udah oke mas, oke kok. Crazy as hell. Untuk berlipat sini tapi oke. ACC, kasih dia rekaman sor rekaman. Waduh, Salah, Pak. jalan terderokok ini, wah ini jalan ini malah jadi bumerang ini asal. Oke lah. By the way, thank you. Ya, Siapa saya sama-sama terima kasih banyak. lebih dekat, semoga bermanfaat buat teman-teman. Iya. Tentunya bermanfaat buat diri saya. Oke sama-sama mas. Nice to meet you. Nice to meet you. To meet you as well. I hope next weekend. Oke. Wih, ini pada driver kata ini ke Inggris. Asmik oh, langsung. Oke. Kan ketularan bu. Wih, Oke, jangan lupa follow juga akun sosial media Julian Bay. @JulianBay_. Instagram. Iya, yang Java. Kalau YouTube-nya, ya intinya klik di bio ada itu. Klik di bio Instagram ada lah tuh. Komplit. Bio Instagram ya. @just_Dainatuku. Oke, kita saling share lagi ke depan. Semoga ada kesempatan. Siap. Kita ingin ada ke depan ada apa ya, realisasi tentang ide-ide. Ya siap. Let's go. Oke, jangan lupa follow mereka dan tentunya follow dekat. Insya Allah karena mengulas apa yang ada di Wonosobo karena saya percaya bahwa Wonosobo itu istimewa. Ya. Thank you. Real. Thank you. Peace Peace out. out.